Apakah benar Casey Stoner pemberi jalan dominasi Marc Marquez di MotoGP? Benarkah keputusan Casey Stoner untuk pensiun ikut melapangkan jalan Marc Marquez mendominasi balapan MotoGP hingga saat ini? Stoner masuk dalam jajaran pembalap elit sepanjang sejarah MotoGP. Casey Stoner pensiun dan Marc Marquez melesat jadi pembalap MotoGP terhebat di sepanjang dekade ini. Keputusan Stoner pensiun mempermulus jalan Marquez menguasai balapan MotoGP ketika Stoner tengah bersaing ketat dengan Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2012. Namun, tepat di bulan Mei, Stoner menyatakan bahwa musim itu jadi musim terakhirnya di dunia MotoGP. Ketika itu, Stoner belum genap berusia 27 tahun saat mengumumkan pensiun. Keputusan pembalap Australia itu bahkan terbilang terbesar dalam beberapa tahun ke belakang. Saya mungkin satu dari sedikit pembalap yang memutuskan pensiun ketika tidak lagi menikmati balapan. Hasrat saya perlahan surut terhadap kejuaraan ini. Banyak pembalap yang mengatakan akan pensiun saat hasrat hilang. Namun, tidak banyak yang jujur mengakui itu. Ada banyak yang memilih bertahan, entah demi uang, ketenaran, atau hal lain. Saya sudah pernah melihat pembalap yang tetap bertahan meski kehilangan kegembiraan dan hasrat untuk membalap. Selain itu, alasan kuat Stoner untuk pensiun adalah ia menyadari bahwa kebahagiaan keluarga adalah hal yang paling penting dibandingkan uang. 2 bulan berselang, Marquez ditunjuk sebagai pengganti Stoner. Marquez juara dunia Moto2 di akhir musim dan kemudian langsung melesat jadi juara dunia MotoGP di musim pertamanya tahun 2013. Banyak asumsi yang beranggapan tentang masa depan Marquez bila Stoner tidak pensiun di dunia MotoGP. Pihak Honda menyatakan bakal menyediakan satu kursi di tim pabrikan Honda untuk Marquez. Namun, komposisi Honda saat itu tengah dalam kondisi bagus karena Dani Pedrosa juga masih dalam penampilan terbaiknya. Jika Stoner tidak pensiun, Marquez bisa jadi menggusur Dani Pedrosa atau bahkan malah ditempatkan di tim satelit terlebih dahulu. Kondisi demikian bakal membuat Marquez tak akan dengan mudah merebut gelar juara, setidaknya di musim perdananya. Satu hal yang pasti, keputusan Stoner pensiun membuat Honda bisa secara total mendorong dan mendukung Marquez masuk tim pabrikan serta memberikan yang terbaik untuk pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Musim-musim setelah Stoner pensiun, Stoner sering dihubungkan oleh pertanyaan dan isu untuk kembali ke lintasan MotoGP. Hanya itu, pertanyaan tentang kemampuan Stoner bersaing dengan Marquez yang sudah jadi penguasa MotoGP juga sering mencuat. Publik selalu bertanya apakah saya bisa mengalahkan Marquez. Ada banyak orang yang yakin saya bisa melakukannya. Saya menang melawan Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, dan mereka semua pernah mengalahkan Marquez. Jadi, tidak ada alasan bahwa tidak bisa melakukannya. Stoner hanya memiliki 2 gelar juara dunia. Namun, nama Stoner masuk dalam jajaran pembalap elit dalam sejarah MotoGP. Alasan pertama adalah Stoner berhasil jadi juara dunia dengan 2 motor berbeda. Tidak banyak juara dunia yang mampu menang dengan 2 motor berbeda. Giacomo Agostini dan Valentino Rossi adalah contoh dari pembalap tersebut. Bahkan, Marquez sendiri baru mampu menjuarai MotoGP hanya dengan Honda saja. Alasan kedua, Stoner mampu jadi juara dunia bersama Ducati, motor yang sulit ditaklukkan. Di musim perdananya bersama Ducati, Stoner yang saat itu baru berusia 22 tahun dan keluar sebagai juara. Kehebatan Stoner di Ducati makin terasa setelah banyak pembalap yang gagal menaklukkan Ducati. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Andrea Dovizioso tidak mampu menjadi juara dunia dengan menunggangi Ducati. Saat pindah ke Honda, Stoner juga langsung sukses jadi juara dunia di kesempatan pertamanya. Ia tak tertandingi oleh pembalap-pembalap lain di musim itu. Kepergian Stoner di usia 27 tahun memang sangat disayangkan karena banyak peluang besar bagi dirinya untuk menambah gelar juara dunia. Namun, keputusan Stoner itu justru membuat ia makin menarik untuk dibicarakan.